Saya mau ke Pak Ito sebelum ke Pak Fredrik nanti. Pak Ito, kita sejauh ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan sigap akhirnya berhasil menangkap 1 dari 3 DPO. Tapi kemudian juga muncul pertanyaan ketika dengan jelas polisi menyebutkan 2 DPO lain fiktif, tidak ada. Itu pertanyaan pertama, apa yang membuat polisi yakin seperti itu? Karena kalau kita lihat ini kan akhirnya polisi mengoreksi putusan hakim yang sudah final ketika kasus ini sebelumnya diputuskan. Yang kedua, pihak tersangka punya alibi kuat. Pihak keluarga menyaksikan tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Sebagai mantan Kabar Eskrim, bagaimana dari kacamata Anda bisa menjelaskan apa sih sesungguhnya yang sedang terjadi di Polri ini dalam penetapan tersangka ini? Baik, Bagi. Yang pertama, di dalam Perkap ya nomor 6 tahun 2019 itu disebutkan ada namanya manajemen tindak pidana. Salah satu diantaranya adalah menetapkan seseorang menjadi DPO. Jadi nggak sembarangan ini kan. Nah kemudian kalau seseorang ditetapkan sebagai DPO dan saat ini sudah ditangkap, tentunya harus dikedepankan azas praduga tak bersalah kan. Dia punya hak pasal 66 ayat 1. Kemudian yang kedua, tentunya Polri ini atau penyidik telah memiliki alat bukti yang sah. Alat bukti yang diyakini itu terkait. Bukan hanya dari keterangan amar pengadilan saja. Tapi bisa dari saksi-saksi yang mungkin akan memberikan kesaksian bahwa terkait dengan saudara Peggy untuk dibuktikan nanti di pengadilan, diujinya. Kemudian yang ketiga, kalau memang dari penyidik ini mereka salah dalam menangkap orang, kan sudah nanti diajukan pra-peradilan. Ya, kalau dari pra-peradilan itu dinyatakan secara formal saudara Peggy itu bisa diteruskan, barulah nanti secara material penasihat hukum akan menyampaikan argumentasi hukumnya di pengadilan. Nah sekarang kalau misalnya penyidik nanti salah dalam menetapkan saudara Peggy ini sebagai tersangka ya Mbak Anggi, maka tentunya ada namanya konsekuensi hukumnya di pelanggaran kode etik. Bisa kena sanksi administrasi sampai dengan sanksi hukuman ya, hukuman disiplin. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya betul-betul saudara Peggy ini ternyata dibuktikan ada keterkaitan dengan kasusnya, maka kepada pihak-pihak yang dianggap selama ini adalah melindungi bisa kena kasus pasal obstruction of justice ya 221. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan tadi dikatakan Mbak Putri, penyidik ini tidak mungkin hanya mendasarkan kepada amar dari keputusan pengadilan, karena penyidik ini dia sudah melakukan eksaminasi dengan memanggil semua terpidana. Oke, ya. Sebentar Pak Ito, kalau dengan memanggil semua terpidana untuk dimintai keterangannya ya, lalu bagaimana kalau ada saksi juga yang menyebutkan bahwa malam kejadian si Peggy ini ada bersama mereka, itu apakah juga akan mempengaruhi berjalannya proses penyidikan? Kan nanti diuji di pengadilan. Ya kita nunggu di pengadilan, kan pengadilan yang menentukan apakah memang yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum masuk ke ranah penuntutan. Bisa saja nanti jaksa mengatakan ini kurang buktinya sehingga oleh penyidik harus di SP3-kan. Ya, berarti SP harus dihentikan penyidikan. Tapi kalau nanti jaksa bisa menerima, berarti ada meyakini 2 alat bukti yang saat ini sudah dimiliki oleh penyidik itu adalah memenuhi memenuhi unsur sehingga akan bisa diteruskan ke penuntutan. Oke, artinya untuk sekarang nih biar publik juga paham nih Pak Ito ya. Untuk sekarang penahanan Peggy artinya polisi sudah punya 2 alat bukti yang kuat ya. Pasti. Masalah nanti ada saksi-saksi itu pembuktiannya di pengadilan. Ya, betul. Oke, nah lalu bagaimana dengan 2 DPO yang dianggap fiktif itu? Itu sama. Sama, polisi ini kan tidak sembarangan mengatakan bahwa 2 DPO ini fiktif. Kalau memang betul 2 DPO ini fiktif, terhadap pihak-pihak yang menyatakan bahwa 2 orang ini adalah DPO, dia bisa dikenakan pasal 242. Ya, memberikan keterangan palsu di pengadilan. Itu tapi kalau misalnya polisi yang salah, tentunya tadi saya sampaikan ada sidang kode etik yang menunggu. Kenapa kok bisa menetapkan yang bersangkutan itu fiktif, apa dasarnya? Nah tentunya di sini ada gelar Mbak. Sebelum menetapkan DPO itu ada gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik. Oke. Dari pihak kuasa hukum diinformasikan nggak sebelumnya terkait dengan gelar perkara apa saja ketika mendampingi Peggy? Ya belum.
Belum. Iya. Makanya simple sebenarnya permasalahan ini. Kami itu tidak percaya dengan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sehingga Peggy Setiawan ini ditetapkan tersangka. Alasannya adalah karena DPO itu Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah ditetapkan oleh Polda Jabar pada saat penetapan DPO, itu ciri-cirinya kan jelas. Peggy alias Peron, rambutnya keriting, warna kulit hitam, kemudian tinggi badannya 160, pada tahun 2016 umurnya 22, pada tahun 2024 umurnya 30, tinggal di Banjarwangun. Peggy yang sekarang ditahan umurnya berapa? Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Ya. tidak tinggal di Banjarwangunan, umurnya 27 tahun. Selisih 3 tahun. Iya. Beda 3 tahun. Yang jelas alamatnya juga beda. Tadi Anda bilang Anda tidak yakin dengan alat buktinya. Iya. Berarti sudah tahu alat bukti apa yang dimiliki polisi? Bukan, karena penyidik tidak menjelaskan, karena DPO-nya juga sudah jelas ciri-cirinya, yang ditangkap pun jelas berbeda dengan ciri-ciri dengan DPO Ya, berbeda, artinya, maka kami tidak yakin. Oke. Oleh karena simple, tolong ya melalui Bareskrim Polri atau Karwasidik ini dilakukan gelar perkara khusus, tim penasihat hukum dari Peggy Setiawan ini dilibatkan agar diberitahu saja dari mana Peggy alias Peron sebagai DPO, ya. Kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Itu saja sebenarnya. Peggy Setiawan ini tidak punya nama alias Peron? Tidak, Peggy Oke. Setiawan ini nama aliasnya itu Pegot. Pe? Bu, Pegot. Pegok? Iya, Pegot. Oke, Pegot, oke. Iya.